celah pintu umat nyengsal tina akidah teh salah saeukeuna aya aja. Nah kumaha gitu mineng abdi nguping di para dai anu teu tamat ngaji. Mineng abdi nguping di para mubalik nu murni ahli mubalik tapi teu ngarti ilmu. Nyampikeun ka masyarakat hanya sebatas ayeuna keterangan teu bisa ngajawab. Naon kan mineng nyaritakeun mubalik bahwa Nabi diisrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teras mi'raj naik ke langit ka hiji ka dua ka tilu nepikeun ka Sidratul Muntaha pada akhirna di ditu papenak jeung Gusti Allah beuseup dina carita. Peluang itu dijadikan sebagai dalil Wahabi hari ini. Di samping dalil manehanana nyebutkeun ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalil manehanana terus nyebutkeun ayat hiji amat baheula ditaros ku Kangjeng Rasul. Ayeuna Allah, di mana Allah? Jawab eta amat fis sama. Ketika eta amat ngajawab fis sama di langit dawuhan Nabi bahwa dia amat mukmin. Itu kan dalil Wahabi. Ditamahan deui ku ceramah mubalik NU. Kanjeng Nabi mi'raj nepikeun ka Sidratul Muntaha heujuhur we intina mah terus papenak jeung Allah peuh we carita sabeutinya. Atuh begini yang saraya akidah masyarakat. Artinya apa? Mubalik teu tamat nyaritakeunana. Terus ayeuna diserang ku orang Wahabi ditamahan dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ditamahan deui dijawab ayeuna Allah jawaban amat fis. Nah subhat-subhat yang semacam ini adalah tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada masyarakat luas, tanggung jawab kiai-kiai di kampung, tanggung jawab pesantren-pesantren, da lain tanggung jawab NU nu nepikeun ka masyarakat. Da NU mah teu boga jamaah. Maksud saya PCNU contoh di Cianjur itu tidak punya jamaah. Yang punya jamaah itu kan kiai di kampung. Yang punya jamaah itu kan pesantren. Bedieuna lamun di tingkat kepengurusan yang punya jamaah itu kan MWC yang paling dekat dengan masyarakat. Sanes kayak urusan ini dia di hadapan bisa. Nah ini, tanggung jawab inilah yang kemudian harus menjadi fokus NU ke depan jeung PKB nu jadi anak wajib mensupport program-program semacam ini demi menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tanggal 26 kemarin ada Munas Aswaja garis lurus di Sukoharjo. Ada gak sekarang? Saya tanya. Kita sebagai Nahdiyin, terutama mungkin dari kalangan pengurus, ada gak yang mengkomentari atau mungkin yang mengkantor dari hasil Munas Aswaja garis lurus yang jelas-jelas ngagogok jeung ngahina ka NU? Ayat. Saya dalam pengajian online sudah 2 kali membahas ini. Itu jelas-jelas ngagogok ka NU. Terutama saya poinnya poin terkait masalah penyebutan kafir diganti dengan non muslim. Sanes ajis non muslim, sanes non muslim. Coba lihat. Kita bisa lihat sama-sama di YouTube. Bahasanya begini. Ada hasil basul masail yang keputusannya terbilang aneh, di mana dalam keputusannya mengatakan di Munas garis lurus bahwa kita dilarang, orang Islam itu dilarang
menyebut kafir terhadap orang di luar Islam. Itu sakit. Loh, saya ikut Munas di Banjar, siapa yang melarang? Siapa yang melarang itu siapa? Itu kan adanya di Komisi Maudhu'iyah, bukan di Waqi'iyah. Akhirnya dari beberapa MWC, jujur, terutama dari yang sering saya komunikasi by telepon itu dengan Tanggun, Cidaun, jeung Cijati, Kang ieu kumaha tuh? Bener kamari teh gitu keputusan. Saya ikut Munas. Keputusan tidak seperti itu. Nah, kewajiban kita sebagai nahdien itu mampu menjelaskan kepada masyarakat yang sebenarnya keputusan kemarin apa. Karena setahu saya, Basul Masail Munas hasil di Banjar kemarin itu awalnya adalah lagi menstatuskan negara NKRI itu termasuk negara apa. Akhirnya diputuskanlah negara bangsa, di mana kita membangun NKRI itu sama-sama, bersama-sama lintas agama, ya Muslim, ya Kristen dan lain sebagainya, sama-sama membangun NKRI. Sehingga orang yang non Muslim yang duduk di Indonesia itu kalau dimasukkan dalam takrif fikih, istilah fikih, asup karena kafir naon, eta teu asup kabeh. Dina fikih kita sering mendengar ada yang disebut kafir harbi, ada yang disebut kafir mustakman, kafir muahad, termasuk ada lagi kafir dhimmi. Di kotek tak tinimiti kita bleutik nepikeun kapan badagna tina macem-macem naoknya kafir di urang eueuh nu asup termasuk kafir dhimmi. Karena kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah tapi dia harus bayar pajak. Itu kafir dhimmi. Asup karena salah sahiji macam kafir dalam istilah fikih. Terus orang yang di luar Islam yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia itu, maka muncullah satu keputusan dan itu selaras dengan fikih kontemporer negara. Satu aja Islam dan Kristen warga negara. Ngabangun negara Madinah beserta orang-orang Muslim, kemudian yang luar Muslim silahkan berada di Madinah dengan catatan bayar pajak. Yang kemudian muncullah istilah dhimmi. Oleh karena teu asup bahasa kafir dhimmi, teu asup kafir muahad, teu asup mustakman, teu asup, akhirna geus aya nama tong disebut kafir, sebut we atuh non muslim. Nah itu munculnya bahasa muslim. Lain dilarang. Lain kemudian NU nepikeun kaliar kan digoreng ku minhum itu. Ganti we cuma surat Al-Kafirun jadi surat Al-Non-Muslimun. Lah itu begitu. Dan itu hanya dalam penyebutan saja, bukan dalam akidah. Ari kamari hasil Munas Aswaja garis lurus, saya tahu sendiri, silakan dilihat di YouTube. Awalnya dalam deskripsi masalah itu menyinggung hasil Munas Basul Masail di Banjar, tapi kemudian pertanyaannya begini, bagaimana hukumnya tidak menganggap kafir terhadap orang kafir? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya tidak menganggap kafir terhadap orang kafir? Jawaban Aswaja garis lurus, haram bahkan bisa sampai murtad. Atuh ada pertanyaan anak itu nya saha teu nganggap kafir jadi kafir. Kita wajib menganggap bahwa kalau orang kafir ya kafir, kalau Islam ya Islam. Kita wajib nekatkeun ieu kafir, ieu muslim, ieu kafir, ieu muslim sesuai dengan agamanya. Itu urusan menganggap, urusan akidah. Ada yang dibahas di Munas Banjar. Bukan urusan akidah, tapi terkait masalah status, penyebutan, pengungkapan saja. Akhirnya kumaha nelpon di berbagai MWC, saya masih salah satunya yang paling
Pertama itu Cijati jeung Cidaud dan telepon. Lain itu benar cenah NU teh. Teu menganggap kafir keputusan Munas Banjar teh, teu menganggap kafir jadi kafir. Eta mah lain ayeuna keputusan Munas Banjar. Di Banjar lain urusan akidah, lain urusan menganggap, hanya urusan masalah penyebutan dan urusan masalah muhadasah. Jadi sekarang kita jadi warga NU, terutama di jajaran pengurus, bahwa tantangan bukan di luar NU saja. Bahkan orang yang hari ini mengaku NU, bahkan orang yang hari ini kulturnya adalah kultur NU, entah apa yang mereka cari itu, ngobrak-ngabrik NU dengan memutar balik